Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat inspirasi yang selalu menginspirasi? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Anak-anak, bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian Alrian untuk membahas materi pelajaran yang menarik. Pada kali ini kita akan membahas materi pelajaran PPKN, yaitu tentang pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dengan KD 3.2. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak minta bantu ditolong di subscribe, di like, dan komen yang positif serta di share ke teman-teman kalian. Ingat, subscribe adalah gratis anak-anak, jadi tidak merugikan kalian semua. Kenapa seperti itu? Agar saya termotivasi untuk membuat video-video yang lainnya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil analisis mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban harus selalu diciptakan. Untuk mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Tidak membuang sampah sembarangan merupakan salah satu bentuk kewajiban sebuah warga negara. Jika hal ini dijalankan dengan baik, maka hak warga negara untuk menikmati lingkungan yang bersih bisa didapatkan. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi yang sering terjadi adalah salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Demonstrasi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Antara lain harus mendapatkan izin dari kepolisian dan dilaksanakan dengan tertib. Penyampaian pendapat adalah hak, sedangkan menjaga ketertiban lalu lintas adalah kewajiban. Contoh lain, menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah di tempatnya adalah kewajiban seluruh warga di sekolah. Apabila dilaksanakan dengan baik, setiap siswa akan mendapatkan haknya untuk menikmati fasilitas sekolah yang bersih dan nyaman. Siswa yang menjalankan kewajiban dengan kesadaran sendiri untuk menjaga kebersihan disebut sebagai siswa yang bertanggung jawab. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Sebagai warga negara, hak-hak diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah contoh-contoh hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak menganut agama. UUD 1945 pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Hak menganut agama. UUD 1945 pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. C. UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Setiap warga negara bebas beribadah sesuai agamanya. Lihat anak-anak ya, umat Islam sedang beribadah di masjid, umat Buddha, Diwara, umat Hindu, umat Kristiani, dan umat Konghucu. Mereka semua menjalankan ibadah di tempatnya masing-masing secara khusyuk dan tanpa diganggu. 2. Hak mendapatkan pendidikan. Pasal-pasal yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan antara lain sebagai berikut. A. UUD 1945 pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal-pasal yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan antara lain sebagai berikut. B. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan. 3. Hak untuk menyampaikan pendapat. Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ya, di sini ada 4 orang anak sedang bermain. Aku setuju dengan pendapat ajar. Nah, jadi kita diberikan kebebasan oleh negara untuk menyampaikan pendapat. 4. Hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut. A. UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. UUD 1945 Pasal 28D Ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Warga negara yang telah bekerja juga berhak atas imbalan dan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, pemerintah banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang menyerap tenaga kerja. Pihak swasta juga mempunyai peran yang besar dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Industri yang dibangun oleh swasta mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Pekerjaan di bidang non-formal juga menjadi salah satu pilihan sumber mata pencarian masyarakat. 5. Hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. A. UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara akan memberikan hak yang sama kepada warga negara. Aparat penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Pelaku tindak kejahatan akan diproses melalui sidang di pengadilan untuk memutuskan hukuman yang setimpal dengan tuduhan pelanggaran hukum. C. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. 1. Kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang beragama. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kewajiban setiap warga negara adalah mengakui dan tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ketika penganut suatu agama sedang beribadah. 2. Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. 3. Mempersilakan orang lain untuk melaksanakan ibadah. 4. Tidak mengejek ajaran agama lain. 5. Berteman dengan orang walaupun berbeda agama. 6. Menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. Menyayangi teman apapun agamanya. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam UUD 1945.
pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar bermanfaat untuk meningkatkan wawasan anak dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat. 2. Membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. 3. Memberhentikan angkutan umum di halte. 4. Saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. 5. Menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. 4. Kewajiban menjaga lingkungan. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Agar dapat memperoleh hak tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban sebagai berikut. Pertama, menjaga kelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan penghijauan. Lalu menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk kepentingan orang banyak. Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mengolah limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Serta turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. 5. Kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, atau harga beli barang. Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan atau sumbangan wajib warga negara kepada negara. Pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, atau harga beli barang. Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh warga negara antara lain sebagai berikut. Membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketika membeli makanan di restoran atau membeli barang di swalayan. Membayar pajak penghasilan atau PPH untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja. Membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung. Membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan. Membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. 6. Kewajiban bela negara. Semangat bela negara didasari oleh keyakinan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara. Kewajiban bela negara tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. UUD 1945 pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar antara lain sebagai berikut. Pertama, belajar dengan rajin. 2. Mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. 3. Mencintai produk dalam negeri. 4. Melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia. Akhir, menaati hukum dan aturan-aturan negara. Manfaat yang dapat kita peroleh jika melaksanakan kewajiban bela negara antara lain sebagai berikut. Budaya daerah tetap lestari, hidup rukun dan damai, keutuhan wilayah NKRI tetap terjaga, kemerdekaan negara dapat terus dipertahankan. Salah satu sikap bela negara adalah cinta produk Indonesia yang artinya bangga menggunakan barang-barang buatan Indonesia dan pakaian-pakaian tradisional. D. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Kesadaran seseorang terhadap tanggung jawabnya bisa muncul karena kesadaran sendiri ataupun tuntutan tugas. 1. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Contohnya adalah Mita merapikan kamar tidur. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran Mita sendiri sebagai pemilik kamar. Mita menyadari bahwa menjaga kerapian tempat tidur adalah tanggung jawabnya sebagai pemilik kamar. 2. Pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas.
Tanggung jawab itu dilakukan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Contoh, pelaksanaan tanggung jawab sebagai tuntutan tugas lain sebagai berikut. Guru mengajar dan membimbing siswa sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki. Satpam sekolah menertibkan jalan di depan sekolah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap tugas yang dimiliki. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai tuntutan tugas antara lain sebagai berikut. Ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran melaksanakan tanggung jawabnya memadamkan kebakaran sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Perawat merawat pasien dengan baik sebagai tanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Oke, anak-anak, selesai sudah materi kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari Bapak. Jangan lupa tolong bantu subscribe, like, dan komen atau komentar yang positif. Kita share ke teman-teman kalian. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.